Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan saudara ada dalam ibadah online, dan saya percaya saudara semua sehat dan baik-baik saja, dan hari ini pun Tuhan pasti berkati kita semuanya, amin. Saudaraku, mari sebelum kita menerima sebagian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Roh Kudus, silahkan Kau yang mengurapi setiap kami, agar setiap kebenaran yang kami terima tidak menjadi pengetahuan, tapi menjadi hikmat, menjadi kuasa dalam hidup kami. Anugerahkan roh hikmat, pewahyuan-Mu dan kuasa-Mu menyertai kami dari awal sampai selesai. Dalam anugerah-Mu, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima kebenaran-Mu dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bahas sesuatu yang menurut pengamatan saya ini sangat penting. Tema kita saat ini adalah amputasi. Amputasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amputasi itu adalah sebuah kata benda di bidang kedokteran dan fisiologi yang mempunyai arti pemotongan anggota badan, terutama kaki dan tangan kita, untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Jadi ini sebuah istilah kedokteran sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah di dalam Alkitab ada ya unsur-unsur amputasi ini? Dan ternyata Alkitab mencatat ada hal-hal yang bersifat amputasi, dan itu wajib kita perhatikan. Dan barangkali dalam hidup kita ada bagian-bagian yang memang harus dipotong
untuk menyelamatkan hidup kita, saudara. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 27 sampai ke 30. Firman Tuhan berkata demikian, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Ayat yang ke-30, "Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Matius pasal kelima ayat 27 sampai 30 ini, amputasi di sini tidak menunjuk benar-benar dipotong secara fisik. Atau kalau mata tadi benar-benar dicungkil sebelah kiri sebelah kanan, tangan dipotong sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini tidak benar-benar dipotong dalam arti fisik. Tetapi di sini Yesus sedang berbicara amputasi secara rohani. Artinya ada bagian-bagian hidup kita yang jika kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka bagian-bagian itu mampu membawa kita masuk ke dalam neraka. Nah, proyek Tuhan adalah setelah kita memutuskan diri menjadi orang percaya atau anak-anak Tuhan, kita harus serius di dalam setiap perjalanan iman kita. Karena Tuhan sudah menyediakan sarananya agar iman kita ini bertumbuh, yaitu firman Tuhan dan juga penulis firman Tuhan, yaitu pribadi Allah Roh Kudus. Tuhan sudah sediakan sarana, saudara, agar iman kita bertumbuh. Namun dalam perjalanan iman kita, ternyata kita harus belajar terus. Karena ternyata dalam hidup kita ini yang dihuni oleh benih dosa ini, selalu saja ada bagian-bagian hidup kita ini, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kerapuhan, ada pencobaan, ada bermacam-macam keinginan daging, dan itu perlu yang namanya amputasi secara rohani. Tuhan maunya iman kita ini bertumbuh tidak hanya sekedar sebegini atau segini, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin iman kita ini menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Seperti dalam konteks juga dalam Matius pasal 5 ini, ayat yang terakhir yaitu ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi tujuan Tuhan adalah membawa kita, iman kita ini mencapai tingkatan sempurna. Ya. Walaupun dalam kata sempurna ini tidak berarti tanpa cacat, karena kata sempurna ini sesungguhnya lebih tepat dikatakan dewasa rohani, matang rohani. Tentu itu membutuhkan sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi orang-orang percaya, saya dan saudara. Sebelum kita membahas apa yang perlu diamputasi dalam hidup kita, saudaraku, mari kita melihat dahulu tanda-tanda ini di dalam hidup kita. Tujuannya adalah kita terbuka diri, ya, sehingga kita tahu bahwa potensi kita untuk gagal di tengah jalan itu selalu ada.
Karena kita berhadapan dengan daging yang tidak pernah tunduk pada hukum Allah. Daging merupakan seteru bagi Allah. Ya, karena itu perhatikan tanda-tanda yang pertama. Yang pertama, saudara, usia kita makin bertambah sekaligus makin berkurang. Usia manusia, data terakhir di Alkitab menyebut 70 sampai 80 tahun. Ya, Mazmur 90. Ya. 70 sampai 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Artinya, saudara, waktu yang tersedia di dalam hidup kita ini tidak panjang. Hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun. Itu menandakan bahwa usia kita makin bertambah, tapi sekaligus makin berkurang. Karena hanya punya batas 80 tahun atau lebih sedikit, selebihnya adalah penderitaan. Jadi yang pertama, saudara, usia kita harus diperhatikan. Ya, jika kita sudah berusia mungkin 40 atau 50, itu artinya semakin sedikit waktu yang kita gunakan atau yang kita tersedia buat kita untuk memotong bagian-bagian hidup kita, sehingga perjalanan iman kita tidak terjegal di tengah jalan. Yang kedua, tanda yang kedua, tubuh jasmani kita ini sudah mulai merosot. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, Paulus berkata, sekalipun manusia batiniah dia itu diperbaharui, ya, tetapi manusia jasmani, ya, atau lahiriah itu hari lepas hari, waktu demi waktu justru semakin merosot. Dia berkata, ya, sekalipun manusia lahiriah kami itu makin merosot, namun manusia batiniah kami makin diperbarui hari demi hari. Tapi perhatian kita harus tertuju kepada manusia lahiriah. Artinya bahwa selain usia kita ini semakin bertambah sekaligus semakin berkurang, ternyata tubuh jasmani kita ini mengalami kemerosotan. Misalnya, kulit kita semakin keriput. Walaupun ada usaha-usaha untuk menarik sedemikian rupa, ya, tarik kanan, tarik kiri dan sebagainya, sehingga mengurangi kerutan yang ada. Tapi tetap saja, saudara, bahwa kulit kita dengan tambahnya usia semakin keriput. Mata kita juga mulai berkurang daya lihatnya. Mata kita mulai berkurang daya lihatnya. Tenaga kita juga mulai susut, saudara. Waktu kita masih usia 17 sampai 30 tahun mungkin begitu maksimal tenaga kita. Tapi begitu mulai menginjak usia 40 apalagi 50 tahun ke atas, tenaga kita makin susut. Tidak bisa dipungkiri, sekalipun kita tetap berusaha untuk berolahraga, makan gizi yang cukup dan sebagainya, tenaga kita tetap mengalami penyusutan. Tidur kita juga mulai mengalami berkurang. Ya. Semakin bertambah usia, semakin tua, kita mengalami gangguan tidur dan juga mengalami kekurangan untuk tidur. Biasa mungkin 6 jam, menjadi 5 jam, menjadi 4 jam. Ada bentuk-bentuk penyusutan seperti ini dan semua orang mengalami, saudara. Bahkan juga rambut kita di kepala ini semakin memutih. Itu tanda bahwa kita tidak bisa menolak datangnya masa menua. Telinga kita juga mulai berkurang ketajamannya dalam mendengar. Seringkali kita salah tangkap pendengaran ketika kita berbicara dengan seseorang karena faktor usia. Fungsi-fungsi tubuh kita juga mulai berkurang, saudara. Fungsi-fungsi tubuh kita juga mulai menurun. Mulai ada gangguan-gangguan kesehatan. Ada gangguan gula darah, ada gangguan asam urat, ada gangguan kolesterol, ada gangguan tekanan darah tinggi, ada gangguan jantung,
ada gangguan liver, ada gangguan lambung, ada gangguan sesak nafas, ada gangguan sulit tidur, dan sebagainya. Fungsi-fungsi tubuh kita mulai ada gangguan-gangguan, dan itu menandakan bahwa waktu kita tidak banyak untuk berbenah, saudaraku. Nah, menimbang tubuh jasmani kita semakin merosot, maka perhatikan cara hidup kita, saudara. Jadi menimbang tubuh jasmani kita semakin merosot, usia semakin bertambah, semakin menua, maka mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15-18. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi perhatikan cara hidup kita ini seperti apa. Apakah seperti orang arif atau seperti orang bebal? Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara perhatikan, ayat-ayat ini mengajak kepada kita untuk mencermati apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, coba perhatikan betul cara hidup kita hari ini, saudara. Apakah seperti orang arif, orang yang bijaksana, ya, atau kita menjadi seperti orang bebal yang tidak peduli dengan perkembangan usia kita, tidak peduli dengan kemerosotan tubuh jasmani kita, kita hidup sembarangan. Mari kita cermati lebih dahulu, dan waktu yang tersedia mari kita hitung berapa banyak yang tersedia, dan mari kita mulai berbenah sehingga kita bisa mulai memotong, mengamputasi bagian-bagian hidup kita. Dan jangan sampai kita terjegal di tengah jalan, saudara, karena Tuhan Yesus sudah berkata, ya, lebih baik tangan kita putus satu daripada kita tangan yang itu tidak diputus, ya, tangan tidak berguna yang penuh dengan penyakit itu tidak diputus, akhirnya menggerogoti seluruh tubuh, dan kita akhirnya mengalami kebinasan dalam neraka. Ya, lebih baik dipotong satu sebelah yang berpenyakit itu atau bermasalah itu, ya, dengan tangan kudung, ya, tidak ada satu, tapi kita diselamatkan masuk dalam kehidupan kekal. Itu maksud Tuhan, ya. Jadi secara rohani ada banyak hal kita perhatikan untuk dipotong. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang perlu diamputasi untuk kemudian harus benar-benar dipotong? Ya, saudara perhatikan. Pertanyaannya, apa yang perlu diwaspadai? Apa yang perlu diwaspadai untuk kemudian harus dipotong atau diamputasi di dalam hidup kita? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, amputasi atau potong semua kebiasaan yang merugikan hidup kita, terutama yang bersifat tidak produktif. Saya ulangi, yang pertama, amputasilah. Mari kita potong semua kebiasaan hidup kita, ya, yang merugikan hidup kita, terutama yang bersifat tidak produktif. Misalnya, saudara, kebiasaan nongkrongi HP berjam-jam hanya untuk habis melihat kesukaan-kesukaan kita, bukan melihat hal yang berguna, tapi hal yang menyukakan saja. Ini mungkin hanya bersifat hiburan, tapi berjam-jam, 3-4 jam, bahkan 5 jam, bahkan ada yang menggunakan untuk game berjam-jam, ya. Atau kita juga hidup dengan cara suka menghabiskan waktu di depan TV, bisa sehari bisa 4-5 jam. Atau kita punya hobi, ya,
atau kesukaan-kesukaan tertentu di mana kita menggunakan waktu dengan tidak baik dan tidak produktif. Nah, yang pertama ini, mari kita jujur bersama-sama, saudara. Karena dalam faktanya saya melihat ada peragaan-peragaan orang percaya, hidupnya tidak produktif, dihabiskan hanya untuk HP, untuk TV, untuk media sosial, untuk game, untuk hobi, untuk kesukaan-kesukaan tertentu. Dan itu merugikan. Padahal ada yang lebih berguna kita perhatikan. Ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan agar kita bisa memotongnya, sehingga perjalanan iman kita itu tidak terjegal di tengah jalan. Yang kedua, amputasi atau potong semua hubungan. Yang kedua, amputasi, potong semua hubungan. Hubungan seperti apa? A, hubungan yang membahayakan, saudara. Hubungan yang membahayakan, terutama dengan lawan jenis kita. Semua orang bisa tergoda, saudara. Semua orang bisa kena pencobaan yang satu ini. Ya. Kalau sudah bisa melihat tanda-tanda itu membahayakan bagi keluarga kita, bagi kedudukan kita, bagi nama kita, bagi instansi kita, hari ini mari kita belajar menjadi orang bijak. Kalau itu membahayakan, kita harus berani potong. Memang sesuatu yang disenangi oleh daging kita, ketika dipotong itu menimbulkan duka cita. Tapi firman Tuhan juga berkata, duka cita karena kehendak Tuhan mendatangkan hidup, mendatangkan berkat, saudara. Karena itu, mari coba kita teliti masing-masing hidup kita. Adakah hubungan-hubungan kita yang membahayakan kita, terutama yang berkenaan dengan lawan jenis. Yang kedua, hubungan yang merugikan keluarga dan nama Tuhan. Ya, coba kita lihat, saudara. Adakah hubungan-hubungan yang merugikan keluarga kita dan nama Tuhan? Karena seringkali kita tidak peduli. Ada seorang pemuda yang berkata, Pak, boleh enggak saya menjalin hubungan serius dengan orang yang tidak seiman? Karena ketika saya mencari yang seiman, sampai sekarang sulit, Pak. Ya. Bahkan nanti berkata, Pak, yang seiman itu stoknya terbatas, begitu, saudara. Ya. Itu membahayakan iman, membahayakan keluarga, membahayakan nama Tuhan. Dan banyak cerita yang ori, yang asli, ketika anak-anak Tuhan mencoba menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman dan akhirnya menikah, kebanyakan tidak kembali, susah kembali, dan biasanya terhilang, saudara. Yang ketiga, hubungan apakah harus diamputasi? Yang ketiga, hubungan yang bisa menghancurkan semua bagian hidup kita. Jadi saya lebih memilih untuk ada tingkatan-tingkatannya. Yang ketiga, hubungan yang bisa menghancurkan semua kehidupan kita. Ya. Karena dalam dunia ini begitu banyak hubungan yang kita mungkin tidak sadari. Ada orang-orang yang menjalin hubungan dagang atau usaha yang semula itu dia anggap baik, ya, bersahabat, ya, menguntungkan sebagainya. Tapi beberapa waktu kemudian mulai ada kerugian-kerugian, ya, usahanya mulai goncang dan dia nggak bisa berdaya. Nah, ada banyak yang tidak berani segera memotongnya, tapi masih berspekulasi dengan kata-kata, ya, barangkali nanti bisa diperbaiki, barangkali ini sebuah ujian, barangkali ini harga harus dibayar. Terlambat, saudara. Ya, akhirnya pahit, hancur semuanya, dan sudah terlambat. Ya. Jadi bagian yang pertama yang diamputasi adalah masalah
hal-hal yang berbau tidak produktif. Yang kedua, yang berbau hubungan yang membahayakan, merugikan nama Tuhan, dan yang bisa menghancurkan seluruh hidup kita. Ya. Bagian ketiga yang perlu diamputasi, saudara. Amputasi dan potonglah semua unsur-unsur pekerjaan yang tidak lurus. Yang ketiga, amputasi atau potong semua unsur-unsur pekerjaan yang tidak lurus, yang berbau tidak jujur, yang manipulatif, merugikan orang lain, merugikan perusahaan, atau merugikan instansi di mana kita bekerja. Ya. Ada banyak cerita, saudaraku. Seorang karyawan ya, tidak bisa dipercaya. Ya. Awalnya dia jujur, tapi lama-lama karena terdesak sebuah kebutuhan, mulai manipulatif, mulai memainkan usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, mulai memainkan kwitansi atau nota, mulai menciptakan tempat-tempat yang sesungguhnya fiktif, tidak ada tempat, tidak ada barang, mulai bermain ini itu dan sebagainya, dan terus. Nah, hal-hal ini tentu saja di hadapan Tuhan tidak berkenan. Itu harus dipotong, saudara. Dan ironisnya ada banyak orang Kristen yang masih mau melakukan hal seperti ini dan merasa enjoy karena merasa baik-baik saja, merasa tidak ada apa-apa, tidak ada bahaya, dan menikmati. Ya, padahal kalau itu masih berlangsung, ini dikategorikan sebagai berkat orang fasik. Di mana firman Tuhan dalam Mazmur 37 ya, dan Mazmur 73, berkat fasik seperti itu ya, firman Tuhan berkata, mereka ditaruh di tempat yang licin, yang gampang tergelincir, dan sesungguhnya mereka tinggal tunggu waktu akan tergelincir dan habis. Kalau tidak segera mengambil keputusan untuk memotong unsur-unsur pekerjaan yang berbau tidak lurus, tinggal tunggu waktu. Berkat-berkat fasik itu tidak langgeng. Sekalipun hari ini saudara merasa baik-baik saja, percayalah, berkat orang fasik seperti firman Tuhan ditaruh di tempat yang licin oleh Tuhan, tinggal tunggu waktu akan terpleset, selesai, habis. Yang keempat, apa yang harus diamputasi? Yang keempat, amputasi atau potong pemanjaan terhadap anak-anak kita, sehingga tidak merugikan atau tidak merusak masa depan anak-anak kita. Yang keempat, saya sengaja menyentuh area ini, saudara, karena ada banyak orang tua tidak sadar ketika memanjakan anak dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai kebiasaan, dengan berbagai hal yang tidak disadari, itu merugikan masa depan anak-anak kita. Perlu hari ini kita ikut memotong sesuatu yang merugikan dan membahayakan masa depan anak-anak kita. Ya, karena saudara punya anak, mari kita teliti, apakah saudara termasuk orang yang memanjakan dengan beberapa hal yang akan saya sebut ini. Ya, persiapkan masa depan anak-anak kita dengan baik, saudara. Ya, jangan manjakan dengan diizinkan melihat TV sampai berjam-jam. Ya, walaupun itu menyenangkan sesuai dengan usianya, tapi kalau sudah berjam-jam, apalagi sekolah belum onsite, masih online, diizinkan daripada keluar rumah, itu merugikan perkembangan otak anak-anak kita, saudara. Anak-anak yang mulai kuliah ya, juga harus dipersiapkan sejak SMP, sejak SMU ya. Diizinkan oleh orang tuanya sering main game tanpa batas ya, keluyuran keluar rumah tanpa batas ya. Padahal sebagai orang tua kita ya, sebagai orang tua kita bertanggung jawab penuh dengan masa depan anak-anak kita, secara fisik juga secara rohani ya. Karena itu saran saya ya,
Perkenalkan anak kita kepada pribadi Tuhan sejak dini secara pribadi. Perkenalkan siapa Yesus. Perkenalkan pribadi Yesus sejak dini, saudara. Ya. Juga perkenalkan jalan-jalan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ajak diskusi dari hati ke hati. Siapa Yesus? Siapa pribadi Yesus? Ya, kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus bangkit? Kenapa dia harus menebus dosa kita? Perkenalkan, walaupun kita dengan cara sederhana. Juga perkenalkan jalan-jalan Yesus lewat firman Tuhan. Ajak diskusi, tunjukkan jalan yang benar, arahkan sesuai dengan firman Tuhan sejak dini. Ya, latihlah agar anak-anak kita ini mulai punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Latihlah mereka mulai punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ajari mereka mulai berdoa. Ajari ketika mereka melakukan sesuatu, ajari untuk berdoa. Ajari mereka berseru. Ajari mereka mengandalkan Tuhan. Ajari semuanya itu, saudara. Jangan dimanjakan. Harus dipotong kebiasaan yang buruk. Bahkan latihlah anak-anak kita mulai mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Latihlah mulai menyapu lantai. Ajari, walaupun mungkin tidak bagus, mulai mengepel lantai. Ajari mencuci piring setelah makan, walaupun tidak bersih, kita mungkin terpaksa nyuci lagi. Ajari, tidak apa-apa. Ya. Ajari dia untuk mencuci baju, dia mungkin sepotong dua potong. Latihlah agar dia mulai terampil mencuci baju sendiri. Latihlah juga diajari untuk mulai belajar mensetrika, ya, setrika bajunya. Latihlah semua hal kebutuhan sehari-hari. Termasuk latihlah untuk mengajar memasak air, memasak mie, ya. Latihlah perkara-perkara sepele ini dalam kehidupan sehari-hari ini. Kenapa? Itu akan berguna ketika anak kita ada di luar kota. Mungkin sedang kos, mungkin kuliah sebagainya. Itu akan membekali dia. Tapi bayangkan, saudara, jika anak kita manjakan dengan segala bentuk pemanjaan, dan itu kita tidak potong dengan segera, kita sudah menyediakan bahaya di depan buat anak-anak kita. Dia tidak kenal siapa Yesus. Dia tidak kenal pribadi Yesus. Dia tidak kenal jalan-jalan Yesus, jalan-jalan kebenaran. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan dia tidak tahu apa yang dilakukan ketika nanti akan berumah tangga, karena tidak pernah dilatih untuk menyapu, mengepel, membersihkan, mencuci, mensetrika, ya, memasak. Tidak pernah dilatih. Saudara malah kalah sebagai orang tua. Daripada ramai dengan anak, saudara kalah. Ini sesuatu yang salah, saudara. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depan. Di mana masa depan kita ke depan ini, tahun demi tahun, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan makin tahun makin bertambah baik. Tapi ini akhir zaman, bagian akhir. Firman Tuhan jelas memberikan bukti. Semakin ke depan semakin sukar, semakin penuh dengan bahaya. Kalau tidak secara dini, anak-anak kita persiapkan dan kita manjakan dengan segala bentuk pemanjaan, maka kita sedang merancang masa depan yang membahayakan anak-anak kita, saudara. Karena itu, saudara, menimbang waktu hidup kita yang terbatas di dunia ini hanya 70-80 tahun, mari saya mengajak saudara, beberapa hal tadi yang saya sebutkan, ya, amputasi hal-hal yang tidak produktif dalam hidup kita, amputasi hubungan-hubungan yang membahayakan hidup kita, ya, amputasi juga unsur-unsur pekerjaan yang buat kita ini tidak jujur, tidak lurus di hadapan Tuhan. Amputasi juga pemanjaan kepada anak-anak kita, dan itu membahayakan masa depan kita, anak-anak kita. Mari saudara, menimbang hidup kita di dunia ini tidak lama, tidak panjang, hanya 70-80 tahun.
Mari kita amputasi semua bagian-bagian hidup kita yang merugikan perjalanan iman kita. Dan jangan sampai terjegal iman kita di tengah jalan. Utuh tubuh kita ini masuk ke dalam neraka. Lebih baik dipotong salah satu, dengan tangan kudung kita diselamatkan masuk ke kekalan. Ya. Tuhan bermaksud memotong bagian-bagian hidup kita secara rohani, saudara. Mari, setelah kita potong bagian-bagian yang harus kita potong, diamputasi, mari kita mulai memuliakan Tuhan. Mulai memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan harta kita, dengan panggilan hidup kita masing-masing, ya, juga dengan perbuatan kasih kita. Agar ketika kita masuk kehidupan kekal atau surga, kita bisa masuk dengan seluruh kelengkapan hidup kita, aman sampai garis finish, saudara. Karena itu, untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan buat saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, adakah hari ini ada bagian-bagian hidup kita yang kita waspadai dan ternyata harus kita amputasi mulai hari ini? Adakah, saudara? Hanya saya dan saudara yang tahu. Firman Tuhan sudah diberitakan. Bila Roh Kudus menerangi kita, menunjukkan bagian-bagian hidup kita mana yang perlu diwaspadai dan harus segera dipotong. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memotongnya. Roh Kudus ahlinya di dalam membina iman kita, sehingga sampai garis finish kita tidak terjegal di tengah jalan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran ini. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, sehingga oleh anugerah-Mu kami dijelekkan oleh Engkau Roh Kudus. Ternyata kalau ada dalam hidup kami ada bagian-bagian yang setelah kami waspadai, ternyata ada yang harus diamputasi. Beri kekuatan kepada kami, Tuhan. Beri kesanggupan kepada kami untuk mengamputasi, untuk memotongnya dengan kekuatan-Mu, sehingga hidup kami sampai garis finish tidak terhalang, tidak terjegal, tapi selamat sampai tujuan. Hidup kami layak untuk diberkati dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Apapun sedang dipergumulkan umat-Mu, Engkau adalah penolong kami yang hidup. Engkau menolong setiap umat-Mu. Yang sakit pun Tuhan lawat hari ini. Tuhan beri anugerah kekuatan baru untuk bertahan, kekuatan baru untuk disembuhkan, kekuatan baru untuk dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara semua disembuhkan di dalam nama Yesus, diberi kelegaan oleh Yesus Kristus, sehingga lewat kelegaan dari Tuhan Yesus, saudara semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, olehnya diberkatilah kita semuanya oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semuanya, menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kiranya saudara diberkati, dan doa saya saudara tetap sehat dan baik-baik saja, sehingga minggu depan saudara semuanya tetap diberkati makin luar biasa. Sampai jumpa dan shalom.